terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini puasa wabarakatuh. keberapa ya Fauzan? Puasa ke-13. 13. Oke, Masya 13 Allah. Pak Ustaz? Ya, 13. Nggak berasa Momi lagi setengah bulan. Setengahnya dari bulan Ramadan. Betul, ya tapi saya kan? selama aku puasa tidak pernah kuhitung sih Kak. Maksudnya supaya tidak Iya, kurasa saya sampainya bukan nggak mau 30. hitung, saya memang anaknya agak pelupa gitu ya. Jadi ini keberapa nih saking Iya. kayak saking saya puasa sama saya terus deh, Oh, beribadah Masya sama saya terus. Oh iya. Sekarang puasa? Sekarang lagi 3 kebetulan. Oke. Ya gitu. Oke, dan seperti biasa ini kalau di jam 4 sampai jam 5 itu kan ada program yang dimana namanya Tanya Ustadz. Tanya Pak Ustadz. Jadi kita tidak berdua untuk Iya, hari ini. iya. Kita Kita sama ada 1, beliau 2, Pak 3, 4, Ustadz. 5, 6, 7, 8. Padahal aku spin ke sini tadi iya, ke Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Perjalanan tadi aman Ji ke sini Pak Ustadz. Lumayan aman. Iya, Aman. tahu. Karena dia lebih duluan datang daripada kau, Ocang. Aman. Tadi jujur Kak, tadi waktu mau ke sini, aku bilang tunggu dulu asar karena kan 2 narsum hari ini. Oh iya Jam 5 benar. juga. Iya, benar, Iya, jadi benar, kutunggu benar. dulu asar. Oh, Iya. jadi bagaimana Mi tadi soal manajemen waktunya memang tahu kepada Kan untuk kewajiban iya. sebagai ininya muslimnya alhamdulillah terjalani Alhamdulillah, ini iya. karena nanti ndak buru-buru Mi lagi sholat asarnya Betul. gitu. Nah ini kebetulan sekali hari ini kita juga akan ngobrol tentang manajemen mana tadi manajemen waktu Yes, ala sahabat. yang dimana Itu ini dia. untuk menyeimbangkan antara Dunia dunia. dan akhirat. Nah. Makanya tadi kenapa gak terlambat? Tapi kan pas di momenku ini datang. Iya benar. Tidak terlambat gitu. Tidak Ji, cuman Iya. ini kayaknya kalau ku dengar Bebe nafasmu masih sangat ada di telingaku ini ngos-ngosan nih Coaches. Iya, itu manajemen Nah, waktu. ini ada Pak Ustadz Dr. Muhnatsir SPDI MPD. Kita panggilnya siapa nih Pak Ustadz biar ini? Bisa dipanggil Ustadz Nasir. Ustadz Ustadz Nasir. Nasir, Nah, oke. Pak Ustadz ini kita kan tadi sudah nge-spill bahwa hari ini kita akan ngobrol tentang manajemen waktu ala sahabat dengan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Mungkin boleh sebagai pembuka dulu nih Pak Ustadz, apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2? Baik, terima kasih pada kesempatan ini yang sudah diberikan oleh Fauzan dan Enggi, Pak Egi. Ustadz, iya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih bisa bermuajahah dengan para pemirsa RRI Pro 2 Makassar. Ya, kemudian ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan juga ini karena kita membahas tentang waktu, kesempatan ini juga kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita. Iya betul. Ya, baik pendengar yang mendengar di rumahnya masing-masing. Betul. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia karena ini dipertemukan di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Nah, kemudian kita tidak lupa juga untuk kirimkan salam dan salawat kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita. Ya, baik para pemirsa, kalau kita berbicara tentang manajemen waktu ala para sahabat di kehidupan di dunia ini, kemudian bagaimana nantinya di akhirat. Nah, di dalam Islam itu mengenai waktu itu sangat penting sekali dibicarakan. Sebab kehidupan kita ini tidak terlepas dengan ruang waktu. Nah, setiap saat, setiap detik ini kita tidak terlepas. Tetapi di balik waktu ini yang sangat penting, maka perlu di-manage. Ya, di-manage artinya kita berusaha memaksimalkan waktu ini untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk kehidupan dunia semata, tetapi harus kita prioritaskan juga untuk kehidupan yang kelak nanti, yaitu yang abadi. Ini penting sekali. Maka di dalam ayat itu Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, ini penting sekali untuk melihat orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang memahami waktu, yang memanage waktunya. Oke. Nah, ketika mereka tidak mampu memanage waktunya, maka akan merugilah mereka. Entah itu di dunia
maupun di akhirat gitu. Dan itu harus seimbang antara duanya gitu Pak Ya, Ustadz. harus seimbang. Oke. Nah, ini Pak Ustadz kalau misalnya kita ngobrolin tentang manajemen waktu gitu ya kan, seberapa penting sih sebenarnya keseimbangan antara dunia dan juga akhirat ini Pak Ustadz? Ya, oke. Terkait dengan keseimbangan ini, tentunya kita harus merujuk ada sebuah pepatah juga, ada yang mengatakan hadis, i'malid dunya ka'annaka ta'isu godan. I'malid dunya ka'annaka ta'isu abada. I'malul akhirah ka'annaka tamutu godan. Jadi kerjakanlah duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selama-lamanya. Tapi juga kerjakanlah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Jadi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat itu ya mari kita berusaha untuk menyeimbangkan. Tetapi harus lebih condong lagi ke kehidupan akhirat. Iya betul Pak Ustadz. Karena kapan kita lebih condong ke dunia, maka pasti akan menyia-nyiakan waktu untuk akhiratnya. Nah ini penting sekali. Betul. Jadi istilahnya adalah kalau misalnya antara keduanya itu boleh dijalani dua-duanya Pak Ustadz, tapi lebih condong ke akhirat gitu Iya, ya Pak lebih Ustadz ya. condong ke Karena ada yang bilang katanya kalau kita kejar akhirat, insya Allah katanya dunia mengikut. Pak Dunia Ustadz. akan mengejar juga atau mengikut kita. Itu dia. Dengar itu Fauzan. Iya, Oh tapi cocok itu tadi di. Iya, saya utamakan dulu Iya. baru ke kantor. Asik. Jadi sama-sama mau manage waktu. Iya, siap, walaupun siap. buru-buru ya. Nah, Pak Ustadz kalau misalnya sekarang tuh anak-anak Gen Z Pak Ustadz toh memang sukanya dia agak mepet-mepet gitu Pak Ustadz kalau mau misalnya mengerjakan sesuatu gitu ya. Karena kira-kira prinsip apa nih Pak Ustadz yang bisa diikuti oleh anak-anak Gen Z yang juga dari teladan sahabat Pak Ustadz? Iya betul. Inilah menjadi persoalan ketika kita berbicara tentang Gen Z ini ya. Iya, iya. Ya jadi jangan sampai kita terlena dengan teknologi-teknologi yang berkembang, kemudian kita lupa dengan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Iya. Nah karena hakikatnya kita hidup ini kan arahnya adalah beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Tetapi lihat lagi kita bagaimana ketika kita melihat perkembangan sekarang ini. Nah dengan perkembangan Gen Z ini harus diprioritaskan yang mana. Nah maka kita harus melihat kembali kepada Al-Quran itu sudah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah kata Allah itu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan untuk hari esok. Nah ini penting ini, karena kalau kita memperhatikan untuk hari esok berarti kita sudah merencanakan, memanage. Karena dalam fungsi manajemen itu kan ada 4 ya. Ya ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atau pengawasan. Nah ini fungsi pertama ini perencanaan. Ya sebagai generasi Gen Z itu ya harus kita lihat apa prioritas utama kita ini, apa tujuannya kita ini untuk mengelola waktu ini. Ya jangan sampai kita terlewatkan dengan begitu saja, dengan main game dan seterusnya, ya tanpa memperhatikan apa tujuan utama kita, terutama dalam hal mungkin dunia pekerjaan, perkuliahan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya nih Pak Ustadz, ini kan sekarang banyak sekali nih anak muda yang kalau pergi bukber kadang itu jarang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nah apa itu hukumnya itu Ustadz? Nah karena kayak banyak sekali temanku sekitar termasuk kadang antum juga yang kayak mungkin karena keasikan ngobrol, mungkin karena sudah jarang ketemu dan lama-lama dan kita jadi lupa untuk sholat maghrib. Kenapa itu hukumnya untuk para kita nih anak-anak muda, apalagi mungkin umumnya anak muda nih Pak Ustadz? Ya. Kalau berbicara tentang kewajiban, karena sholat ini apalagi sholat maghrib kan wajib. Nah kalau ditinggalkan ya pasti kita mendapatkan dosa. Tetapi kita kembali lagi tadi itu perencanaannya dia seperti apa dia pergi bukber itu.
Dia prioritaskan makan dulu atau Salat prioritaskan dulu. ibadah dulu. Ah. Ya, tetapi kan tadi kita lihat ya memang harus buka dulu. Setelah buka ya pergi ke masjid sholat berjamaah. Jadi membatalkan dulu Ya, saja Pak Ustadz. membatalkan dulu ya. Betul. Minum aja dulu mungkin ya. Ya minum aja dulu. Ya. Gitu. Jadi itu harus kita perhatikan. Karena ini sebenarnya sebelum Ramadan itu kita jauh-jauh hari itu sudah merencanakan sebenarnya. Misalnya begini, kita merencanakan sudah siapkah misalnya kita sholat wajib di masjid, misalnya yang laki-laki ini. Kemudian tidak akan meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Rencanakan memang sebelumnya. Kemudian sholat tahajud minimal 2 rakaat sebelum makan sahur. Jangan di tengah malam, tapi sebelum makan sahur bisa itu kita sholat tahajud. Oh. Iya. Jadi kalau misal bangun jam 3, Iya, bangun sholat dulu tahajud 2 rakaat baru makan sahur. makan sahur. Oh, boleh begitu. Iya, lebih bagus lagi. Oh, lebih bagus lagi. Oh, Iya. oke. Minimal 2 rakaat. Itulah perencanaan-perencanaan itu mungkin yang jarang kita ketahui. Kemudian ya sholat duha ya karena sudah mungkin sering mungkin dilakukan ya sholat duha ya minimal 2 rakaat saja. 2 rakaat. Ya, kemudian perencanaan lagi ya tadi membaca ayat Al-Quran minimal 1 ayat dalam sehari. Oh, iya. Cukup 1 ayat, tidak perlu panjang lebar. Ya. Minimal perencanaannya sudah matang. Oh, niatkan wahai anak muda ya. Jadi memang dari perencanaan awal dulu Pak Ustadz supaya bisa berjalan dengan lancar semuanya. Nah, kalau biasanya lagi nih Pak Ustadz, salah satu yang menjadi distractnya anak-anak Gen Z itu juga adalah gadget Pak Ustadz. Betul. Social media. Itu dia. Biasa tuh bilang, 5 menit pi lagi deh, baru saya pergi sholat. Iya, kadang Sebentar lupa tuh sejam. Iya. Nanti tiba-tiba tuh, buru-buru nih Pak Ustadz bilang, masih bisa aja ini sholatnya. Memang masih bisa aja Pak Ustadz, tapi itu sudah mepet. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ya. Mungkin pahalanya tidak full Pak Ustadz ya. Kalau pahala ya kita kembalikan kepada Tuhan. Allah. Oh, Ya, kembalikan kepada Tuhan. Tetapi menyia-nyiakan waktu itulah yang menjadi persoalan karena coba memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum berbuka minimal 5 menit, 10 menit sebelum berbuka ya untuk boleh scroll tapi scrollnya ayat-ayat Al-Quran. Tuh. Ya, coba lihat atau membaca hal-hal yang menambah keimanan kita, yang menambah hazanah keilmuan kita. Ya. Karena kapan lagi kita mau menggunakan media ini secara bijak? Ya tidak lain ya kita melihat hal-hal yang bisa membuat kita apalagi termotivasi untuk beribadah kepada Tuhan. Oke. Nah, itu penting sekali. Oke, nah Ustadz. Nah biasanya kan juga Pak Ustadz yang ada di mana itu anak muda itu biasanya kayak ada titik lagi semangat-semangatnya ibadah nih Pak Ustadz. Tapi tiba-tiba kadang biasa turun lagi semangatnya Pak Ustadz. Iya, apalagi mungkin ini lagi di bulan suci Ramadan, lagi semangat-semangatnya lagi nih orang ibadah Pak Ustadz. After nanti setelah bulan suci Ramadan itu hilang lagi Pak Ustadz. Apakah apa yang harus triggernya supaya kita tidak turun lagi ibadahnya Pak Ustadz? Ya, oke. Inilah untuk membangkitkan semangat dan terus tetap menjalankan ibadah itu. Yang pertama kita harus mengingat kehidupan di kemudian hari. Itu penting. Atau kematian. Nasihat terbaik itu adalah kematian. Ya, karena kapan kita mengingat kematian, maka kita akan berusaha amal apa yang harus saya bawa nanti ini. Bekal apa? Bekal apa? Ya, itu. Kemudian mengingat akhirat juga ini penting. Ya. Karena mengingat akhirat ini karena di beberapa riwayat bahkan dalam ungkapan bahasa Arab itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu hanya tempat kita menanam kebaikan. Oke. Ya, menanam kalau kebaikan yang kita tanam ya kebaikan yang akan kita petik di akhiratnya. Nah, itulah kenapa kita harus melihat tapi jangan menyepelekan dunia, kehidupan di dunia ini. Karena disinilah kita beramal. Di akhirat itu sudah tidak ada lagi pembagian-pembagian beramal begitu. Jadi apa yang kita lakukan nanti dibalasnya di akhirat gitu Pak Ustadz ya. Tidak Kebaikan-kebaikan, selamanya di dunia. Iya gitu. Iya. Ya, dalam sebuah hadis itu disebutkan wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyum bi. Kata ini nasihatnya malaikat kepada Nabi ini. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyum bi. Silakan berbuat sesukamu. Ya, silakan berbuat sesukamu tetapi ingat
setiap perbuatanmu pasti akan dibalas oleh Allah. Kecil besarnya pasti akan dibalas. Kalaupun tidak di dunia, kalaupun tidak di dunia, di akhirat akan dibalas. Di akhirat pasti akan dibalas. Pasti akan Oh, dibahas. oke. Oke, baik. Nah, Pak Ustadz mungkin anak-anak Gen Z itu juga butuh sebuah contoh nih Pak Ustadz ya kan untuk bisa diterapkan. Kira-kira mungkin ada enggak ya Pak Ustadz kisah dari sahabat gitu yang mungkin bisa dijadikan role model untuk anak-anak Gen Z yang supaya bisa tetap produktif tapi tetap juga kuat ibadahnya Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya banyak para sahabat Nabi ini kalau yang berkaitan dengan mereka memanage waktu untuk di dunia ini lebih-lebih untuk akhiratnya. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, contohnya sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang saudagar, pedagang ulut. Jadi ketika mereka melakukan suatu perniagaan, ya tetap menjalankan syariat Islam. Ya boleh saja kita berbisnis dan seterusnya, tetapi lihat Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Nah, tetapi apakah mereka dibiarkan begitu saja tentang kehidupan dunianya? Tidak. Tetapi mereka akan tetap terus melakukan kehidupan dunianya dengan berdagang dan seterusnya. Nah, begitupun Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan juga itu ya pebisnis, kalau dalam bahasa sekarang ini pebisnis besar dalam pertanian, dalam perdagangan. Nah, itu mereka tidak hanya memprioritaskan kehidupan akhirat, tetapi kehidupan dunia juga mereka tetap jalankan. Artinya apa? Dari semua yang apalagi yang dilakukan oleh para sahabat itu, kita bisa mengambil contohnya. Sahabat saja seperti itu tetap menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah tanpa meninggalkan kehidupan dunia ini begitu saja. Ya. Nah, kalau kita lihat yang lebih disiplin lagi itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dalam kehidupan dunia itu disiplin. Dia khalifah, dia juga ketika datang bulan suci Ramadan itu dia sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan di dalam sebuah kitab Lataiful Ma'rifah itu disebutkan bahwa 6 bulan sebelum datang Ramadan itu para sahabat itu sudah mempersiapkan diri. 6 bulan jauh-jauh hari sebelumnya. Artinya para sahabat itu menyadari betul bahwa misalnya di bulan Ramadan itu ada hal kebaikan yang didapatkan oleh mereka. Itu. Apalagi saya tahu kalau di bulan suci Ramadan itu kayak berlipat-lipat kayak yang kita dapatkan Pak Ustadz. Jadi jangan pernah menyanyiakan yang namanya bulan suci Ramadan. Manage waktunya sebaik-baik mungkin untuk di bulan suci Ramadan. Nah, itu dia. Nah, kalau ngobrolin soal manajemen waktu juga Pak Ustadz, anak Gen Z itu kan banyak juga yang harus dituntut untuk multitasking Pak Ustadz. Harus kerja ini, kerja itu, bahkan kerjaannya orang juga disuruh kerjakan Pak Ustadz. Nah, tapi itu bagaimana Pak Ustadz di dalam pandangan Islam mungkin? Itu apakah tetap bagus atau mungkin bisa justru membuat kualitas ibadahnya kita tuh menurun Pak Ustadz? Iya. Terkait dengan multitasking ini juga yang banyak yang terjadi di generasi muda. Ya karena dia ingin terlihat lebih progresif atau proaktif, tetapi dalam bahasanya itu tetapi yang urgent itu terkadang ditinggalkan. Ya karena tadi itu ketika banyak pekerjaan masalah lain itu pasti muncul. Ya artinya ya harus kita ada skala prioritas. Nah karena ketika tidak punya skala prioritas ya tentunya kerja banyak menumpuk tetapi kurang maksimal. Nah itu penting juga harus diperhatikan. Nah, apalagi Gen Z ini ya harus betul-betul melihat atau berkaca untuk perkembangan era zaman sekarang ini. Ya kapan kita lalai dengan hal itu ya
akan terbawa arus. Oh, itu dia. Karena semua serba cepat, serba tiba-tiba juga Pak Ustadz. Kayak nanti tidak dirasa waktu, jam segini Mi, ada sering lagi yang ketinggalan Iya, gitu. betul. Saking multitaskingnya itu lupa Mi asar lewat Mi asar gitu. Oke. Nah, kita break dulu sebentar Pak Ustadz ya. Nanti buat teman Pro 2 juga yang mau nanya-nanya boleh di WhatsApp di 0811 410 968. Dan juga bisa lewat Instagram Pro2 nanti dia dari _Pro2 Makassar. Boleh komen juga langsung di akun YouTube-nya kita @RRI_Pro2 Makassar. Yes. Boleh langsung tanya ke Pak Ustadz Ustadz. Nasir. Kita tunggu ini teman Pro 2 sampai di kurang lebih jam 4 nanti. Jam 5, maaf ya. Jam berapa sekarang? Oh, jam 5.
90,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu. Masih ditanya Pak Ustadz nih, teman Pro Yes. sama Enggi, ada Fauzan dan juga ada Pak Ustadz Nasir. Pak Ustadz, kita masih ngobrolin tentang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ini, Pak Ustadz, betul. manajemen waktu ala sahabat gitu. Nah, Pak Ustadz tadi kan sempat beberapa kali tuh kayak harus kita tentukan yang mana prioritas, skala prioritasnya. Nah, apakah memang nih Pak Ustadz kalau misalnya orang itu punya prioritas gitu, terus ada ambisinya, gimana itu Pak Ustadz supaya ambisi itu tidak jadi sebuah keserakahan, Pak Ustadz? Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Enggi. Enggi dan Fauzan. Fauzan, Iya. ya. Terkait dengan hal ini tentunya kita harus memperbanyak pemahaman dan pengalaman. Iya. Ya, apakah kita punya skala prioritas, kemudian ada hal-hal lain lagi yang ingin kita capai. Padahal ya tadi itu ya kalau di dalam Islam kan skala prioritas itu ya tentunya kalau dalam hal ibadah itu kepada Tuhan. Iya. Kalau dalam hal pekerjaan ya tentunya kita melihat jangan sampai pekerjaan itu hanya mendapatkan keberkahan dunia saja, tetapi kita berusaha untuk keberkahan dunia dan akhirat. Karena terkait dengan prioritas utama kita ini adalah kalau di dalam ibadah kan tujuan utamanya kita kan adalah ibadah. Ya, tetapi dalam pekerjaan ya tentunya untuk menunjang dari ibadahnya itu. Ya, adapun kalaupun ada kelebihan dan seterusnya itu ada tambahan-tambahan pekerjaan di luar dari pekerjaan yang seharusnya, ya itu merupakan sebuah anugerah, tetapi tadi itu jangan sampai lalai dengan tugas utamanya yang tadi sudah diprioritaskan itu. Oke, jadi memang tergantung lagi gitu Pak Ustadz ya tentang prioritasnya. Oh, oke. Dan ini mungkin juga Pak Ustadz, saya tuh sering merasa yang dimana 24 jam itu kurang waktu untuk beribadah. Nah, bagaimana caranya buat biar waktu terasa lebih berkah Pak Ustadz? Ya. Saya tuh nggak bisa tuh Pak Ustadz. Kalau misalnya satu hari muka saya kayak Dia memang nggak lebih tidur Pak Ustadz 24 jam bekerja terus dia Pak Ustadz. Mau 25 jam bekerja kan. supaya berkahnya itu di mana Pak Ustadz? Ini kita merujuk pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membagi waktu itu menjadi 3 bagian. 3%-nya itu untuk pekerjaan, 3%-nya untuk tidur, dan 3%-nya itu untuk ibadah, istirahat, ibadah, sama pekerjaan. Ada 3. Oke. Jadi itu Imam Syafi'i itu membagi sepertiganya untuk pekerjaan, sepertiganya untuk istirahat, sepertiganya untuk ibadah. Nah itu Imam Syafi'i itu menyampaikan seperti itu. Nah supaya ini kita tahu Imam Syafi'i kan banyak menulis kitab, banyak menulis buku dan seterusnya yang bisa dikaji dan dibaca oleh kita sebagai seorang Muslim. Tetapi di balik itu semua, yaitu tadi memanage waktunya dia begitu bagus. Artinya kalau Ustadz Adi Hidayat menyampaikan itu sebenarnya kita ini sudah dibagi sebenarnya waktunya. Waktu siangnya untuk bekerja dan malamnya untuk istirahat. Oke. Nah itu. Ibadahnya sela-sela waktu dari pekerjaan itu. Tapi jangan sampai lupa dan lalai dengan ibadah. Oke. Ya, ibadah itu tetap menjadi prioritas utama, apalagi yang wajib. Karena ibadah yang mahdoh itu harus kita lakukan. Yang ghairu mahdoh itu adalah ibadah-ibadah yang menunjang semasi itu tidak melanggar dari perintah Tuhan. Oh oke. Nah, tapi Ustadz mau bertanya, kayaknya ini agak keluar dari konteksnya sedikit. Nah itu di mana kan tarwih selama bulan suci Ramadan itu disunahkan nih Pak Ustadz. Ya. Kalau kita nih Pak Ustadz yang kayak semisal karena pekerjaan jadi kita tidak bisa melakukan tarwih, apa hukumnya nih Pak Ustadz atau apa? Gimana konsepnya? Gitu. Ya. Puasa ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Saum dan qiyam. Ya, puasa itu di siang harinya, qiyam itu di malam harinya. Nah, kenapa kita harus perhatikan ini mengenai sholat tarawih ini? Nah, sholat tarawih ini adalah
yang saling melengkapi antara siang dan malamnya. Siangnya itu kita sudah melaksanakan puasa tadi, kemudian malamnya itu yaitu tadi salah satu ibadahnya itu adalah Sholat tarawih. sholat tarawih. Oh, oke. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW menjalankan ibadah sholat tarawih itu mungkin 1 kali ya di bulan Di bulan suci Ramadan. di masa Nabi itu. Iya. Kemudian setelah itu sahabatlah yang berusaha untuk membuat supaya sholat itu berjamaah. Oh, oke. Ya, supaya itu tadi untuk apalagi amalan-amalan Ramadannya itu supaya lebih meriah lagi, lebih banyak lagi ibadah-ibadahnya. Apalagi kalau di bulan Ramadan, apalagi yang harus kita kerjakan selainnya tadi itu memperbanyak ibadah, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Nah, itu. Berarti tidak sempurna. Sempurnanya tetap puasanya tetap diterima. Tetap diterima. Ya, persoalan ibadah sholat tarawihnya tadi itu ya kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Oh, Ya. oke, betul. Jadi sebenarnya bisa berarti sholat sendiri gitu Pak Kalau Ustadz. sholat sendiri bisa. Jadi kalau misalnya enggak sempat, enggak bisa berjamaah karena memang ada pekerjaan kewajiban juga yang tidak bisa ditinggalkan di Pak Ustadz, berarti bisa sholat sendiri gitu. Ya, tapi kan sebaik-baiknya kan sholat. Nah, Berjamaah, itu dia. iya. Kalau misalnya sempat dan bisa, kenapa tidak di Pak Ustadz? Iya, karena awalnya juga itu dia cuma sendiri doang, Pak Ustadz. Iya. Ya. Nah itu dia. Nah Pak Ustadz ini ada yang nanya Pak Ustadz, kenapa katanya waktu itu sering disebut sebagai nikmat yang sering dilalaikan Pak Ustadz? Ya, betul. Karena di bahasa lain itu al-waktu kas-soif. Waktu itu ibarat pedang. Ya, kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, ya maka kitalah yang akan merugi. Oh, kayak mata pedang dua ini, Iya, Pak yang Ustadz, dua ya? sisi tadi itu. Nah, ketika kita mampu mempergunakan dengan baik, ya itu akan memberikan keberkahan kepada kita, ya memberikan kebaikan kepada kita. Nah, apalagi kan kalau terkait dengan waktu ini berkaitan dengan umur. Misalnya di dalam hadis Nabi itu salah satu nanti itu di akhirat itu yang tidak akan melangkah kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang umur. Nah, umur ini adalah waktu. Nah, la tazulu qaddama abdi yaumal qiyamah hatta yas'al, kata Rasul. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba di hari akhirat nanti itu sebelum ditanya tentang beberapa hal. Salah satunya adalah an umrihi fima afnahu, yakni umur kita ini dihabiskan untuk apa. Nah, ini berkaitan dengan waktu ini. Nah, dihabiskan untuk apa umur kita ini, ditanya nanti di akhirat. Lebih banyak kebaikankah kita pergunakan atau lebih banyak keburukan? Nah, makanya di hadis lain itu dikatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu manusia yang diberikan umur yang panjang, diberikan waktu yang banyak, tapi dengan waktu yang banyak itu lebih banyak kebaikan yang dilakukan di dalamnya. Namun sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sya'a amaluhu. Dan sebaliknya itu adalah ada orang yang diberikan umur yang panjang, tetapi lebih banyak perbuatan atau kemaksiatan yang dilakukan di dalamnya. Nah, itu. Jadi itu ada lagunya itu Ustaz. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, gitu deh Pak Ustadz. Berarti Jadi kayak hidupnya sia-sia. Karena kita itu lagi balik lagi di Pak Ustadz, kalau kita hidup di dunia itu adalah untuk menanam kebaikan, amal ibadah supaya nanti kita bisa memetiknya di akhirat gitu ya Pak Ustadz. Tapi mungkin banyak juga orang-orang di luar sana Pak Ustadz yang takut ketinggalan ke karirnya karena fokus nih dengan karir segala macam Pak Ustadz. Nah, tapi juga takut takut juga jauh dari Allah, terlalu fokus duniawi. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz semisal? Ya, takut kehilangan dunia, takut juga, tapi takut juga akhiratnya kepada Tuhannya. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya ini karena dunia juga tidak mau ditinggalkan, akhirat juga mau juga selamat. Iya, betul. Sebaiknya ya itu tadi, ya kejarlah akhiratmu, jangan sampai duniamu ketinggalan. Tetapi kerjakanlah duniamu, akhirat juga jangan sampai juga ketinggalan. Karena itu esensinya tadi. Ya, kehidupan dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita untuk menanam, untuk mengumpulkan amal soleh. Karena nanti kan yang menjadi prioritas nanti adalah
yang dipertanyakan di akhirat nanti itu kan dua hal itu, kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Dan nanti itu akan diterima oleh kita ini. Ya, karena setiap perbuatan kita kan pasti dicatat oleh Allah. malaikat raqib dan atid. Betul. Oke. Iya. Ma yaltamidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, katanya itu. Tidak ada satu kata pun, tidak ada satu perbuatan pun yang kita perbuat itu melainkan dicatat sama malaikat raqib dan atid itu. Oke, jadi tidak bisa lolos Pak Ustadz. Tidak bisa lolos. Makanya Walaupun dia sembunyi-sembunyi tuh Pak Ustadz. ya, makanya dua kemungkinan, kalau tidak baik buruk, kalau tidak kita memanage waktunya dengan baik ya akan mengarah kepada hal yang buruk. Nah, ini pentingnya memanage waktu ini. Itu dia. Jadi memang intinya semua adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik Pak Ustadz. Dan sekali lagi kalau misalnya memang akhirat adalah selamanya, dunia sementara Pak Ustadz. iya. Tapi jangan juga melalaikan kewajiban yang ada di dunia. Betul. Tapi harus diseimbangkan juga. Tapi lebih condong ke Akhirat. Kita harus Oke. balance itu. Oke Pak Ustadz, karena ini kita sudah hampir di jam 5 juga Pak Ustadz. Mungkin nasihat penutup untuk teman Pro 2 dalam manajemen waktu ini Pak Ustadz, seperti apa yang mau disampaikan Pak Ustadz? Ya, ya baik, para pemirsa RRI Pro 2 Makassar. Jadi dalam melihat konteks waktu ini, karena semua yang kita lakukan tidak terlepas dari waktu, Ya. maka berusahalah untuk memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Mulai dari sekarang kita merencanakan kehidupan di dunia ini untuk apa dan kehidupan di akhirat itu seperti apa yang kita inginkan. Nah, karena dua hal ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesannya Imam Al-Ghazali itu yang ditanyakan kepada muridnya, "Wahai muridku, tahukah apa yang paling jauh di dunia ini?" Dijawab oleh muridnya Imam Al-Ghazali, yang paling jauh di muka bumi ini adalah bintang dan planet-planet di luar angkasa sana. Imam Al-Ghazali menjawab, benar, tetapi ada yang paling jauh. Yang paling jauh adalah masa lalu. Ya, karena kenapa paling jauh? Karena tidak akan terulang kembali. Jadi kita harus berusaha untuk memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang akan berlalu itu, ya itulah yang apa yang kita kerjakan di dalamnya, itulah yang akan kita terima di akhirat nanti. Oke. Baik, itu dia teman Pro 2, manajemenlah waktu dengan baik gitu ya. Jadi pokoknya jangan sampai Melalaikan waktu. Betul. Jangan sampai kayak menghiraukan waktu kayak masih lama gitu Iya, mungkin. ada jitu. Iya, ada jitu waktu segala macam. Betul. Padahal kalau sudah terlewat enggak bisa diulang nih Pak Ustadz nih. Nah, itu dia. Oke. Baik Pak Ustadz Nasib, terima kasih banyak banyak, waktunya. Pak Ustadz. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah main ke Pro 2, Betul. membagi ilmunya untuk teman-teman Pro 2. Yes. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran juga buat kita semua. Betul sekali. Semangat puasanya Pak Ustadz. Iya, iya. Selamat berpuasa untuk Betul. hari ini. Buat teman Nanti- Pro 2 juga ya, terima kasih udah mendengarkan di 96,8 FM atau juga ada di RRI Digital. Betul. Dan juga buat penonton di YouTube juga terima kasih Iya, terima kasih banyak. ya. Oke, Nanti kalau sore ceria masih sampai jam 8 bareng Betul. sama Enggi dan juga ada Fauzan. Yes. Pak Ustadz Nasirnya udah harus Harus pamit Ini hari kami orang siap-siap berbuka puasa. Betul. Masih lama baru jam Masih 4. lama sih. Iya. Jam 5 dong Pak, masa jam 4 terus? Menjelang jam 5. Itu dia. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.